Halo semuanya, selamat datang di Book Talks. Tempat kita ngobrol santai tentang buku-buku yang menarik perhatian dan menginspirasi. Sebelum mulai, aku mau perkenalan diri dulu nih sama kalian. Aku Naila. Di sini aku akan membahas tentang buku yang berjudul, bukan buku, tapi novel yang berjudul Midnight Diaries by Malioboro Hartigan. Dan kalian tahu nggak sih guys, buku kali ini tuh benar-benar beda. Kita lagi masuk ke dunia yang gelap, penuh renungan, tapi juga ada keindahan tersendiri di dalamnya. Dari judulnya aja udah kerasa vibes malam-malam sunyi yang misterius. Percayalah, isi bukunya ini benar-benar sesuai dengan judulnya, yaitu Midnight. Jadi, buat yang suka dengan cerita introspektif dan penuh emosi, this one's for you. Midnight Diaries ini bercerita tentang pencarian jati diri di tengah malam-malam penuh kesepian. Tokoh utamanya yang namanya Malio selalu menulis jurnal-jurnal di tengah malam tentang hidupnya, cinta yang hilang, dan rasa sepi yang terus menghantuinya. Ini tuh kayak kita bisa ngintip isi kepala seseorang saat dia sedang paling rentan. Nah, di situ letak kehebatannya. Cara Malioboro Hartigan menggambarkan perasaan sepi itu benar-benar bikin kita ikut terlarut. Nah, gaya bahasa yang dipakai itu puitis, tapi nggak terlalu berlebihan. Tetapi tetap ngalir aja gitu, mengalir secara alami. Kadang kita nggak bisa menemukan kalimat-kalimat yang bikin kita berhenti sejenak dan mikir, wow, itu dalam banget. Salah satu yang paling aku suka itu, meskipun bahasanya tentang kesepian, novel ini nggak bikin kita merasa tersesat atau depresi, tapi malah reflektif. Kayak ada harapan kecil yang tetap hidup di setiap halaman. Salah satu kalimat yang aku inget banget tuh yang bunyinya kira-kira malam menyimpan rahasianya sendiri dan aku hanya menonton yang tak digundang. Inilah salah satu kekuatan Midnight Diaries. Setiap pembaca mungkin akan menemukan kalimat atau momen yang terasa sangat personal dan relatable. Tapi nih ya, kalau kita ngomongin soal kekurangan, apa yang kurang dari buku ini? Mungkin bagi sebagian orang, alurnya yang lambat bisa terasa sedikit melelahkan. Ada bagian-bagian di mana kita cuma membaca renungan tokoh utama yang terus berulang. Buat yang suka cerita dengan aksi atau konflik yang cepat, mungkin bakal merasa ini terlalu pelan. Novel Midnight Diaries ini kayak ngajak kita melihat hidup dari sudut pandang seseorang yang terjebak dalam dunianya sendiri. Jadi, kita nggak bisa mengharapkan adanya aksi besar atau konflik yang dramatis. Tapi itu lebih ke perjalanan batin sih. Dan endingnya, wow, beberapa orang mungkin merasa agak terburu-buru. Tapi, aku pribadi suka dengan twist di akhir yang tiba-tiba itu. Rasanya kayak, loh, kok udah selesai? Tapi dalam cara yang bikin kita mikir. Endingnya memang gak memberikan semua jawaban, tapi justru bikin kita bertanya-tanya. Dan mungkin itu pesan dari buku ini juga, bahwa gak semua hal dalam hidup harus punya jawaban. Jadi buat kalian yang suka novel yang penuh renungan, puitis, dan gak keberatan dengan alur yang lambat tapi mendalam, Midnight Diaries ini wajib banget kalian baca. Tapi siap-siap ya, kalian mungkin bakal terhanyut dalam perasaan yang gak mudah dijelaskan. Apa sih kelebihan dari novel Midnight Diaries ini? Nah, ada nih beberapa kelebihan yang ada di dalam novel Midnight Diaries. Yang pertama, penokohan yang kuat. Karakter-karakter dalam novel ini dikembangkan dengan baik, memiliki latar belakang dan kepribadian yang kompleks, sehingga mudah diingat dan dipahami pembaca. Setiap tokoh memiliki dinamika emosional yang terasa realistis. Nah, yang kedua, gaya penulisan yang menawan. Si penulis menggunakan bahasa yang indah, puitis, dan penuh emosi, membuat pembaca terbawa suasana. Kayak baper gitu. Dialog-dialognya terasa natural dan penuh makna juga. Nah, yang ketiga, alur yang menegangkan. Novel ini memiliki alur yang gak mudah ditebak, dipenuhi dengan misteri dan kejutan-kejutan yang membuat pembaca terus ingin mengikuti perjalanan para tokoh hingga akhir cerita. Nah, yang keempat,
ada penggambaran atmosfer yang mendalam. Latar dalam novel ini, baik suasana malam hari maupun perasaan kesendirian, tergambarkan dengan sangat baik, menciptakan nuansa gelap, namun memikat yang sesuai dengan tema novel. Nah, yang terakhir, tema yang relatable. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, kesepian, dan hubungan antar manusia yang dapat dirasakan oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang pernah mengalami malam-malam penuh renungan atau kesendirian. Overall, Midnight Diaries ini menghadirkan kombinasi narasi yang mendalam, karakterisasi yang kuat, dan alur yang penuh ketegangan yang membuatnya menonjol di antara novel lainnya. Meski Midnight Diaries memiliki banyak kelebihan, beberapa pembaca mungkin menemukan beberapa kekurangan, seperti alur yang lambat di beberapa bagian. Bagi sebagian pembaca, ada bagian-bagian tertentu yang terasa lambat. Pengembangan alur yang lambat ini bisa membuat beberapa orang merasa kehilangan fokus atau minat, terutama bagi mereka yang menyukai cerita dengan tempo cepat. Yang kedua, yaitu karakter pendukung yang kurang tereksplorasi. Meskipun tokoh utama memiliki pengembangan yang baik, beberapa karakter pendukung mungkin terasa kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Nah, ini bisa membuat peran mereka dalam cerita terasa tidak terlalu signifikan atau kurang berdampak. Yang ketiga, ada pengulangan tema. Novel ini terkadang mengulang tema kesepian dan pencarian makna secara berlebihan, sehingga terasa sedikit menonton. Nah, yang ketiga, ada pengulangan tema. Novel ini kadang mengulang tema kesepian dan pencarian makna secara berlebihan, sehingga terasa sedikit monoton bagi beberapa pembaca yang menginginkan variasi dalam eksplorasi tema. Nah, yang keempat itu ada ending yang terasa terburu-buru mungkin. Beberapa pembaca merasa bahwa akhir cerita tidak seimbang dengan pembangunan awalnya. Setelah alur yang panjang dan penuh misteri, penutupan cerita bisa terasa tergesa-gesa atau tidak memberikan resolusi yang memuaskan. Nah, yang terakhir, kurangnya kedalaman konflik. Walaupun novel ini memiliki nuansa emosi yang kuat, beberapa konflik utama mungkin terasa kurang mendalam atau tidak sepenuhnya dieksplorasi. Ini bisa membuat beberapa pembaca merasa bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh utama tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Meski demikian, balik lagi ke diri masing-masing. Nah, kekurangan ini tentu subjektif dan mungkin dirasakan berbeda oleh setiap pembaca, tergantung pada preferensi mereka terhadap cerita. Nah, itu tadi adalah review dari aku. Menurut kalian, dari skala 1 sampai 5, kalian bakal kasih berapa? Kalau aku sih bakal kasih 5, karena aku suka karakternya dan menurutku bagus-bagus aja gitu. Aku punya pesan moral dari novel Midnight Diaries, yaitu pentingnya refleksi diri. Nah, di buku ini tuh mengajarkan betapa pentingnya waktu untuk merenung dan mengevaluasi hidup kita. Terkadang nih ya, momen-momen kesendirian dan refleksi membantu kita menemukan makna yang lebih dalam di hidup kita. Nah, gak cuma itu. Di novel ini juga diajarkan bahwa kita semua memiliki kegelapan atau tantangan dalam hidup, dan keberanian untuk menghadapinya adalah kunci untuk tumbuh dan berubah. Di novel ini juga menyoroti pentingnya hubungan manusia dalam menghadapi tantangan, baik dalam bentuk persahabatan maupun cinta. Dukungan dari orang lain itu bisa menjadi kekuatan besar dalam perjalanan hidup kita. Nah, perubahan adalah bagian dari hidup. Perjalanan karakter dalam novel Midnight Diaries ini menunjukkan bahwa perubahan, meski seringkali menakutkan atau menyakitkan, itu adalah bagian dari proses hidup yang perlu diterima untuk mencapai kedewasaan dan kebahagiaan. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan review dari aku. Jangan lupa baca novel lengkapnya ya. Aku pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube aku. Thanks for watching and have a nice day. Bye.